Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilya Nasimudu, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tugas dari mata kuliah Interpersonal Skill. Langsung saja, saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi efektif dan tim bekerja. Dalam dunia kerja modern, itu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif merupakan aset yang sangat berharga. Tim kerja yang sulit dibangun atas fondasi komunikasi yang kuat, di mana setiap anggota dapat berkolaborasi, berbagi ide, dan mencapai tujuan bersama. Keterampilan interpersonal skill itu khususnya komunikasi efektif itu menjadi kunci untuk membangun hubungan yang positif dan produktif dan tim bekerja. Komunikasi dan tim bekerja adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan secara jelas, terbuka, dan saling memahami antara anggota tim bekerja. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman bersama, meningkatkan kolaborasi, dan mencapai hasil yang optimal. Jadi komunikasi efektif itu tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang memastikan pesan tersebut diterima dan dipahami dengan benar oleh penerima sendiri. Jadi berikut adalah beberapa elemen yang penting yang membentuk komunikasi efektif dan tim bekerja. Yang pertama adalah kejelasan, di mana penjelasan yang disampaikan harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Hindari penggunaan jargon atau bahasa teknis yang tidak dipahami oleh semua tim bekerja. Yang kedua adalah keterbatasan, keterbukaan, di mana kita harus dorong anggota tim bekerja untuk berbagi ide, berpendapat, dan perasaan secara terbuka. Buat suasana yang nyaman untuk menyampaikan kritik dan masukan sendiri. Yang ketiga adalah empati, di mana cobalah untuk memahami perspektif dan sudut pandang orang lain. Berlatihlah untuk mendengarkan dengan aktif dan berusaha memahami perasaan mereka. Yang keempat adalah respon, di mana berikan respons yang tepat terhadap pesan yang diterima. Berikan umpan balik yang konstruktif dan tunjukkan bahwa Anda mendengarkan dengan serius. Yang kelima adalah kejelasan yang peran. Setiap anggota tim bekerja itu memahami peran dan tanggung jawabnya dengan jelas. Hal ini akan membantu menghindari konflik dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang ke-6 adalah saling menghormati, di mana menghormati pendapat dan ide orang lain meskipun berbeda dengan pendapat Anda. Itu hindari perilaku yang merendahkan dan menghina gitu. Berikut adalah beberapa keterampilan interpersonal yang menunjukkan kemampuan komunikasi efektif dalam tim bekerja. Itu adalah mendengarkan aktif. Yang kedua adalah membuat kontak mata. Yang ketiga adalah melengkapi dengan verbal. Yang keempat adalah menanyakan pertanyaan. Yang kelima menghindari gangguan. Yang ketujuh memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kedelapan adalah fokus pada perilaku bukan pada orang lain. Yang kedelapan berikan contoh yang spesifik gitu. Yang ke-9 hindari bahasa yang menghakimi. Yang 11 berikan saran yang bermanfaat. Yang ke-11 menyampaikan pesan dengan jelas dan ringkas. Yang ke-12 itu memiliki kata-kata yang tepat. Yang ke-13 itu menyusun kalimat dengan baik. Yang ke-14 yaitu menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Yang ke-14 itu menyelesaikan konflik dengan damai. Yang ke-15 yaitu
menghormati pendapat orang lain. Yang ke-16 itu mencari solusi bersama. Yang ke-17 itu membangun kepercayaan. Yang ke-18 itu menepati janji. Yang ke-19 yang ke-19 adalah menepati janji. Yang ke-20 bersikap jujur dan terbuka. Yang ke-21 adalah menghormati privasi. Yang ke-22 adalah membantu anggota tim. Saja masuk ke contoh keterampilan interpersonal dalam materi perkuliahan. Itu berikut adalah beberapa contoh keterampilan interpersonal yang menunjukkan kemampuan komunikasi efektif dalam materi perkuliahan kita tadi. Itu contoh keterampilan interpersonal dalam perkuliahan ya. Contohnya pertama adalah diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini, mahasiswa harus mampu mendengarkan aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan berpartisipasi aktif dalam mencari solusi bersama. Jadi mereka juga harus mampu menyampaikan pendapat mereka dengan jelas dan ringkas, serta menghormati pendapat orang lain. Kedua, presentasi, di mana saat melakukan presentasi, itu mahasiswa harus mampu menyampaikan materi dengan jelas, ringkas, dan menarik. Jadi mereka harus mampu berinteraksi dengan audiens, menjawab pertanyaan dengan jelas dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Tugas kelompok. Dalam tugas kelompok ini, mahasiswa harus mampu berkoordinasi dengan anggota tim, gitu, berbagi ide dan menyelesaikan tugas bersama. Mereka juga harus mampu berkomunikasi secara efektif untuk memastikan bahwa semua anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya dengan jelas. Jadi kesimpulannya bahwa komunikasi dalam efektif itu merupakan keterampilan interpersonal yang sangat penting dalam tim bekerja. Dengan menguasai keterampilan komunikasi efektif, anggota tim dapat membangun hubungan yang positif dan produktif, meningkatkan kolaborasi dan mencapai tujuan bersama. Jadi keterampilan ini dapat dipelajari dan dilatih melalui berbagai cara seperti mengikuti pelatihan, baca buku, dan berlatih dalam situasi nyata. Dalam konteks perkuliahan, diskusi kelompok, presentasi, dan tugas kelompok merupakan kesempatan yang baik untuk mengembangkan keterampilan komunikasi efektif. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum.